Kita awal informasi Sinta Today hari ini pemirsa, aksi pengeroyokan dan penganiayaan terhadap 2 anggota BRIMOB di kota Serang, Banten berujung pada penangkapan 4 orang penagih utang. Bahkan kini polisi terus memburu pelaku lain yang masih buron. Tadi pertama tuh mereka yang mulai dorong tadi pertama. Video amatir merekam keributan yang berujung pada penganiayaan terhadap 2 anggota BRIMOB di halaman Rumah Sakit Fatima, Kota Serang, Banten. Peristiwa terjadi pada 2 Juni lalu saat istri salah satu korban yang baru pulang kerja diadang oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai penagih utang. Merasa terancam, istri korban menghubungi suaminya yang merupakan anggota BRIMOB. Tak lama kemudian, korban datang bersama rekannya hingga situasi memanas dan berujung pada aksi pengeroyokan. Polisi kemudian menangkap 4 pelaku, 2 diantaranya ditangkap tak lama setelah kejadian, sedangkan 2 pelaku lainnya dibekuk di Balaraja, Tangerang. Dari tangan tersangka, polisi menyita kendaraan operasional, ponsel, surat tugas debt collector, serta sejumlah senjata tajam yang digunakan saat beraksi. Tapi untungnya, syukur ya, alhamdulillah puji Tuhan, kita berhasil mengamankan, mengejar yang bersangkutan lari, dikejar, diamankan. Mobil yang dibawa lari pun kita berhasil amankan. Sekarang mobilnya ada di Polda. Begitu ya. Itu dari leasing mana? Sebenarnya kita tidak pas juga ya nanti melebar gitu ya. Ada lagi Bang yang mau sampaikan? Terus semalam kejadiannya Lebih kurang itu kejadian ternyata informasi itu dimulai dari sore. Sore itu mereka sudah mengintai di jam 10 malam itu mereka langsung menarik paksa. Kini para tersangka dijerat pasal pengeroyokan dan penganiayaan. Polisi juga masih memburu pelaku lain yang namanya telah masuk daftar buron. Dari Serang, Banten, Mahesa Priandi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang lansia di Tangerang, Banten disekap dan diikat selama 17 jam. Diduga aksi penyekapan itu karena masalah utang piutang. Seorang pria lansia berusia 53 tahun warga Cibodasari, Kota Tangerang ditemukan polisi dalam kondisi lemas dengan sekujur tubuh terikat tali selama 17 jam. Dari pemeriksaan polisi, korban disekap dan mengalami intimidasi menggunakan senjata tajam. Aksi penculikan ini bermula saat korban bersama istri sedang berkemas untuk pindah rumah. Saat sang istri lengah, korban tiba-tiba dibawa paksa oleh 2 orang pria menggunakan sepeda motor. Pihak keluarga baru mengetahui korban disekap setelah menerima pesan singkat berisi foto dan video korban. Polisi yang mendapat laporan berhasil mengidentifikasi dan segera melakukan penyelamatan. Diduga aksi penyekapan ini dilatar belakangi masalah utang. Penyekapan itu disebabkan adanya utang piutang. Nilai totalnya kurang lebih ada 30 juta. Itu yang menjadi penyebab terjadinya penyekapan. Saat ini pelaku dalam pemeriksaan di Polsek Jatiwung, saat ini kami dalami penyebabnya apa sampai dia melakukan. 2 pelaku yang merupakan ayah dan anak ini telah diamankan petugas kasus dugaan pengancaman dan penyekapan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengedar sabu lari dengan tanpa busana saat digerebek polisi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, setelah terlibat kejar-kejaran, polisi akhirnya berhasil bekuk pelaku. Tadi diganti juga di iNews. Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari menggerebek rumah pengedar narkoba jenis sabu di Kelurahan Poasia, Kendari, Sulawesi Tenggara. Saat polisi mendobrak pintu rumah, pelaku kabur melalui pintu belakang dalam kondisi telanjang bulat. Polisi melakukan pengejaran melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan pelarian pelaku. Setelah aksi kejar-kejaran, polisi akhirnya meringkus pelaku. Dari penggeledahan ditemukan barang bukti sabu 9 paket plastik benih kecil dan sedang dengan berat total 8,38 gram. Polisi juga mengamankan pelaku lain yang berperan membantu mengedarkan sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku memperoleh sabu dari seseorang kemudian diedarkan di Kendari dengan cara sistem tempel. Tersangka dia sempat lari lewat samping rumah dan dijebol pintu. Setelah itu lari, kami buru dan kami melakukan tembakan peringatan. Setelah itu target kami amankan.
Saat ini kedua pelaku beserta barang bukti diamankan di markas Polresta Kendari untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia menggerebek gudang kosmetik ilegal di Kecamatan Kelapa II, Tangerang, Banten. Hasilnya BPOM RI menyita 2 juta produk kosmetik tanpa izin edar yang ada di gudang. Penggerebekan gudang kosmetik yang dilakukan oleh BPOM RI di Kelapa II, Tangerang, Banten, Jumat sore mengamankan sebanyak 2 juta lebih produk dari 956 item kosmetik tanpa izin edar. Temuan tersebut berawal dari proses intelijen BPOM atas laporan pengaduan yang diterima dari masyarakat. Total nilai dari 2 juta lebih produk kosmetik tanpa izin edar ini sebesar 27,6 miliar rupiah. Kosmetik tanpa izin edar ini diimpor dari negara Cina dan diselundupkan melalui jalur laut. Gudang kosmetik impor ilegal. Jumlahnya tentu sangat besar, sehingga di tempat ini sangat jelas terlihat gudang penyimpanan kosmetik impor yang ilegal, yang tidak memiliki izin, tidak memiliki bahkan kandungan dan isi dari semuanya ini kita tidak tahu apa isi. Pemirsa, viral di media sosial seorang wanita diduga menyiramkan air bekas lap kotoran anjing ke jalan di permukiman di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi wanita tersebut membuat warga yang melintas menuju masjid untuk melaksanakan sholat menjadi terganggu. CCTV memperlihatkan saat seorang wanita menyiramkan air di jalanan berulang kali. Warga menduga air tersebut adalah bekas lap kotoran anjing. Aksi ini terjadi di jalan permukiman Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Kejadian yang terus berulang selama kurang lebih 4 tahun ini membuat warga geram. Keributan terjadi lantaran pelaku tetap melakukan perbuatannya meskipun sebelumnya sudah beberapa kali melakukan musyawarah dengan warga. Tapi istrinya tuh sifatnya keras nggak bisa dibilangin sama suaminya. Jadi penyiramannya juga ya udah sesuka hati istrinya. Suaminya udah sering ingetin, bilangnya sih begitu. Hasil yang pertemuan itu kan saya sampaikan keluarga juga. Pelaku yang mengaku sempat mendapatkan kekerasan langsung melapor ke Polsek Pasar Kemis. Pihak kepolisian pun kini tengah menyelidiki kejadian tersebut. Itu ya, kami koordinasi juga dengan Bidama setempat, bahwasanya di tahun 2025 itu pernah ada kesepakatan bersama, yang mana yang bersangkutan itu di sana untuk tidak membuang air tersebut kepada jalan. Namun dalam hal ini, padahal suaminya sudah mengingatkan terus kepada yang bersangkutan ya, namun tetap dalam ini kami akan melakukan pemeriksaan dan mendalami terkait adanya peristiwa tersebut. Kepada warga, pelaku mengaku bahwa air yang disiramkan bukan air bekas lap dari kotoran anjing, tetapi air sabun bekas membersihkan lantai rumahnya. Pelaku juga mengaku menyiramkan air tersebut ke jalan agar tidak berdebu. Polisi kini sudah memeriksa sejumlah saksi dan masih mendalami kasus ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral unggahan video keluhan warga di Surabaya terkait kebisingan suara dampak aktivitas lapangan padel. Ya, dalam video tersebut warga mengeluh suara bising yang berada tepat di sebelah rumahnya hingga mengganggu jam istirahat. Video viral di media sosial direkam Felicia Kartika, salah seorang warga perumahan The Dharma Indah, Regency, Surabaya yang terganggu kebisingan suara aktivitas di lapangan padel.
Lokasi Atlas Padel Surabaya yang berada tepat di samping rumahnya menimbulkan kebisingan yang mengganggu. Pasalnya aktivitas di lapangan padel sudah dimulai sejak pukul 6 pagi hingga 10 malam. Waktu bangun tidur pagi, itu sudah kita dibangunkan oleh suara rame, teriakan-teriakan sama pakpok itu terus dan keras sekali. Jadi kan gimana ya, orang bangun tidur kaget gitu. Saya mesti pening, sakit kepala, migrain, dan sampai 1 hari itu jadi nggak produktif lah. Keluhan dari Felsia Kartika ini langsung mendapat respon dari pengelola Atlas Padel Surabaya. Pengelola padel memasang peredam suara di lapangan 5 yang bersebelahan langsung dengan rumah warga. Ini merupakan solusi yang bisa kami lakukan untuk mengatasi kebisingan yang mungkin keluar dari activity padel ini. Memang sebelumnya dari perhitungannya itu direncanakan di tanggal 29 Mei ini selesai. Tapi melihat dengan kondisi tingginya yang sangat tinggi, lalu luasan yang ditutup juga lumayan luas, tentu kami tidak ingin eksekusinya berjalan asal-asalan. Pihak pengelola padel yang meminta maaf dengan ketidaknyamanan tersebut juga berharap permasalahan ini bisa diselesaikan melalui mediasi dengan warga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal motor syarat penumpang alami kebocoran saat dalam perjalanan ke Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Ya, penumpang sempat panik namun seluruhnya berhasil dievakuasi. Kepanikan melanda penumpang kapal motor Dwi Putri tujuan Kepulauan Seribu yang mengalami kebocoran di bagian bawah kapal. Para penumpang menggunakan jaket pelampung yang sudah disiapkan lantaran khawatir kapal karam. Kebocoran terjadi saat kapal dalam perjalanan dari Pelabuhan Rasabawan Tangerang menuju Pulau Tidung. Petugas damkar, kepolisian dan Satpol PP Kepulauan Seribu mendatangi lokasi dan mengevakuasi 35 penumpang menggunakan kapal lain dan dibawa ke pelabuhan terdekat. Petugas juga menyedot air yang sudah memasuki lambung kapal dengan 2 alat pompa agar kapal tidak tenggelam. Lalu kami beserta Polsek Kepulauan Seribu Selatan dan Satpol PP Kelurahan Pulau Pari meluncur ke TKP menggunakan 1 unit kapal Satria Biru 08 untuk melaksanakan evakuasi dan melakukan penyedotan air di badan kapal. Jumlah penumpang 35 orang berhasil dievakuasi menuju Pelabuhan Rasaban dan tidak ada korban jiwa. Seluruh penumpang selamat dalam insiden ini, sementara kapal motor Dwi Putri yang bocor ditarik oleh petugas ke Pulau Tidung. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral sebuah truk menabrak palang pintu perlintasan kereta api hingga palang rusak di Bandung, Jawa Barat. Ya, sopir truk kemudian ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Inilah detik-detik truk box yang menabrak pintu perlintasan kereta api yang hendak menutup jalur rel di perlintasan Cimindi, Kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya palang pintu rusak gara-gara sopir truk tidak sabar ingin melintas. Padahal kereta sebentar lagi melintas. Usai kejadian ini, petugas kemudian menangkap supir truk dan akan menjatuhi sanksi yang berlaku. Sementara itu, menyikapi banyaknya peristiwa serupa, PT Kereta Api Indonesia meminta masyarakat lebih bersabar dan berhati-hati demi keselamatan bersama. Pemirsa, gunung Lewotobi laki-laki di NTT meletus dan memuntahkan abu setinggi 2.500 meter disertai hujan abu vulkanik. Erupsi gunung Lewotobi laki-laki kembali terjadi pada pagi tadi dengan tinggi kolom abu kurang lebih 2,5 km di atas puncak. Kolom abu terpantau berwarna kelabu dengan intensitas tebal, bahkan letusan ini disertai hujan abu vulkanik. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 14,8 mm dan durasi 3 menit 35 detik. Menurut petugas pos pengamatan Gunung Lewotobi laki-laki, status aktivitas gunung api tersebut kini berada di level 3 atau siaga. Petugas menghimbau masyarakat sekitar Gunung Lewotobi laki-laki agar tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Warga juga dihimbau menggunakan masker untuk menghindari bahaya abu vulkanik. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, truk muatan mie terbakar di Jalan Raya Pungging, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Seluruh muatan 1.000 kap mie habis terbakar.
Sebuah truk hangus terbakar di Jalan Raya Pungging, Kabupaten Mojokerto. Api dengan cepat membakar truk beserta muatan yang tumpah ke jalan. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Diduga truk yang mengangkut ribuan cup mie instan mengalami korsleting listrik. Kejadian ini pun sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Konslet. Konslet bagian mana? Kayaknya dari kabel yang lampu box belakang. Oh gitu. Terus gimana tadi? Tahu api atau gimana? Sempat berhenti nggak tadi? Berhenti dulu di itu, yang kan lampu merah. Nah berhenti dulu karena pas udah di sini nih, tiba-tiba lihat belakang ada asap. Setelah 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Belum diketahui kerugian akibat kejadian ini. Pemirsa, sebuah truk menabrak tiang listrik hingga ringsek parah di Jalan Salatiga, Magelang, Jawa Tengah. Ya, proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran supir dan kernet terjepit kabin kendaraan. Sebuah truk ringsek parah usai menabrak tiang listrik di Jalan Raya Magelang Kopeng, Salatiga, Dusun Sidomaju, Kecamatan Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, sopir dan kernet terjepit kabin truk. Petugas gabungan menggunakan alat khusus untuk mengevakuasi kedua korban. Evakuasi keduanya berlangsung dramatis selama kurang lebih 30 menit. Usai dievakuasi, kedua korban yang mengalami patah kaki dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kecelakaan diduga akibat sopir mengantuk saat berkendara. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polresta Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Ya baik, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Yasmin dan juga Nafa di studio. Pemirsa, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini dari kawasan Senayan. Memang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan melintasi Jalan Gelora mengarah ke Jalan Asia Afrika. Sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Jalan Tapal Kuda untuk mengarah ke arah Sleepy dan juga yang akan lurus mengarah ke arah Sudirman Tamrin. Sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, di mana kecepatan kendaraan ini dapat dipacu dengan kecepatan 40 sampai dengan 60 km per jam. Meskipun begitu, kami harapkan Anda tetap berhati-hati dengan aktivitas masyarakat yang melakukan kegiatan olahraga pagi pada median jalan sepanjang kawasan Senayan, Sudirman, dan juga Tamrin. Kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 247 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 23 orang, 37 luka berat serta 314 orang luka ringan. Dari data tersebut, 66% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian sebagai informasi bahwa pada pukul 12 hingga sore hari nanti kemungkinan akan terjadi peningkatan aktivitas masyarakat. Hal ini berkaitan dengan adanya aktivitas masyarakat pada kawasan Gelora Bung Karno yang rencananya akan ada 7 kegiatan, yaitu konser EXO, Indonesia Open 2026, Grand Final PUBG Mobile, kemudian konser Raisa, 10 year basketball, kemudian ada Indofest serta konser JKT48. Hal ini tentunya akan mengakibatkan kerumunan masyarakat ataupun aktivitas
peningkatan masyarakat ke arah Gelora Bung Karno. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kami juga mengharapkan bagi masyarakat yang akan mengikuti ataupun menghadiri acara dimaksud untuk dapat menggunakan transportasi umum. Hal ini untuk menghindari terjadinya penumpukan kendaraan pada Gelora Bung Karno, mengingat memang kantong-kantong parkir pada kawasan Gelora Bung Karno ini juga terbatas. Kami juga sarankan bagi pengguna kendaraan lain yang hanya akan melintas, kami sarankan Anda untuk dapat menggunakan alternatif lain. Hal ini untuk menghindari terjadinya kepadatan kendaraan ataupun aktivitas Anda jadi terhambat pada kawasan Gelora Bung Karno pada kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan dari pukul 12 hingga sore hari nanti. Dan untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar, kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan di jalan dengan mematuhi rambu serta marka. Ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, Nata dan juga Yasmin. Kembali ke Anda di studio, silakan. Ya, baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita ke informasi lain, pemirsa. KPK geledah rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan. Ya, dari penggeledahan petugas sita sejumlah moge dan 2 unit mobil sport. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Usai penetapan tersangka, tim penyidik KPK menggeledah rumah Silmi Karim di Brawijaya, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan 5 jam tersebut, KPK mengangkut 2 mobil mewah, 4 motor gede, dan sejumlah sepeda. Kuasa hukum Silmi Karim, Sahala Sihaan, mengatakan jika kliennya tidak keberatan terhadap penggeledahan dan menghormati setiap proses hukum yang dilakukan. Ya, tentunya ada. Itu yang tadi saya jelaskan bahwa kami memberitahukan kepada penyidik, kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHP itu sendiri. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penggeledahan dimaksudkan untuk mencari bukti-bukti tambahan terkait penyidikan kasus. Dalam lanjutan penyidikan perkara terkait dengan keimigrasian, pasca KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka, hari ini tim langsung melakukan penggeledahan, yaitu di rumah salah satu pihak tersangka, Saudara SK, yang berlokasi di wilayah Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun penggeledahan ini tentunya untuk mendapatkan bukti-bukti tambahan yang dapat membantu dalam proses penyidikan perkara ini, di mana rumah SK merupakan salah satu titik yang disegel dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan kemarin. Saat ini penyidik masih melakukan penggeledahan, kegiatan masih berlangsung, nanti kami akan update terus perkembangannya. Diketahui, Silmi Karim dan 7 orang lainnya ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Dari Jakarta, Selena Yahya, Oki Mahendra, Anyus melaporkan. Pemirsa, 100 hari perang Amerika Serikat Israel dengan Iran telah berlangsung. Ya, serangan demi serangan dilancarkan dan terekam dalam visual. Seratus hari sudah perang antara Amerika Serikat, Zionis Israel dengan Iran berlangsung. Perang ini meninggalkan banyak duka yang mendalam, bahkan sejak Amerika Serikat pertama kali melancarkan serangannya. 170 orang tewas, termasuk diantaranya anak-anak. Konflik semakin memanas ketika Iran menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur penting bagi energi dunia.
Menjawab aksi Iran, Amerika Serikat pun turut memblokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran yang membuat situasi semakin panas. Serangan demi serangan terus berlangsung, walaupun gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran dilakukan. Lebih dari 3.400 orang tewas akibat konflik ini. Dan hingga kini pun kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran belum juga menemui titik terang. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka peluang bertemu pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Ya, Trump ingin bertemu Mojtaba Khamenei suatu saat nanti demi mengakhiri konflik Amerika Serikat dan juga Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pernyataan mengejutkan di tengah panasnya hubungan Amerika Serikat dan Iran. Trump secara terbuka mengaku ingin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, suatu saat nanti demi mengakhiri konflik kedua negara. Trump bahkan mengklaim hubungannya dengan Mojtaba sejauh ini berjalan dengan baik. Ia juga mengungkapkan pemimpin tertinggi Iran tersebut terlibat langsung dalam perundingan damai yang saat ini tengah diupayakan kedua belah pihak. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be here in the U.S. White Oh, House. I don't know. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happen. I'd be respectful. Well, I would say I'm not his favorite person, but with that being said, he's probably I don't know. He's probably a professional. In some circles, he has a very good reputation, actually. You know, sometimes some people say bad, but a lot of people say bad about me. It's totally false. Menurut Trump, Mojtaba memiliki peran yang sangat krusial dalam proses negosiasi yang sedang berlangsung. Trump menilai Mojtaba sangat dihormati di Iran dan memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan strategis terkait perundingan dengan Amerika Serikat. Ya, sementara itu pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan akan terus menyerang Iran. Ya, Amerika Serikat baru akan berhenti menyerang bila Iran setuju untuk tidak mengembangkan nuklir. You're going to find out what the deal is, but the main parts of the deal is that it can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately, and we've largely swept for mines. We have the most sophisticated mines. They're underwater minesweepers. I actually said to somebody, one of the generals, why underwater? I said, because usually it's hostile. You know, when you're looking for mines, typically it's not in a good neighborhood, right? So underwater made a lot of sense. When it didn't take long to figure that one out. So I think we're doing very well, but we're going to see if we're going to win one way or the other. We're going to win on paper, or we're going to win military. One way or the other. It's going to be militarily or. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menduga pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, mulai aktif memimpin Iran. Ya, Marco juga menyebut Mojtaba terlibat langsung dalam perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio membeberkan kondisi terkini pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Mojtaba Khamenei. Di hadapan para anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, Rubio menduga Mojtaba Khamenei masih hidup dan mulai aktif memimpin langsung Iran. Mojtaba bahkan diklaim Rubio mulai terlibat langsung terkait negosiasi antara Iran dengan Washington setelah gencatan senjata pada 8 April lalu. Yeah, I think there's indications that, in fact, we've not heard from him publicly, we haven't seen him publicly, and I would imagine given what's happened to multiple leaders in that system, being very public is probably not something that's recommended for them internally. But that said, I think there are indications out there that he is increasingly engaging at some level, although all of his communications have been in writing and through intermediaries. Pernyataan Rubio ini disampaikan saat Iran tengah mempelajari versi terbaru proposal Washington untuk negosiasi mengakhiri perang. Dalam proposal itu, Presiden AS Donald Trump memperketat sejumlah syarat dalam negosiasi. Kantor resmi Iran melaporkan bahwa Teheran masih mempelajari proposal terbaru dan belum berkomunikasi dengan AS selama beberapa hari.
Pemirsa, DPR Amerika Serikat resmi meloloskan resolusi yang membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam perang di Iran. Ya, lewat resolusi ini Trump dipaksa mendapatkan persetujuan Kongres sebelum mengambil tindakan militer terhadap Iran. Melalui pemungutan suara yang ketat, parlemen meloloskan draft hukum tersebut dengan hasil 215 melawan 208 suara, termasuk dukungan dari 4 politisi Partai Republik. Langkah legislatif ini diambil setelah konfrontasi senjata di Timur Tengah telah melampaui batas waktu 90 hari yang diatur dalam Undang-Undang Wewenang Perang atau War Powers. Menanggapi keputusan tersebut, pihak Gedung Putih langsung melayangkan penolakan dengan berdalih kesepakatan gencatan senjata sebenarnya telah berjalan sejak 8 April lalu. Pemirsa, warga Iran berkumpul untuk mengenang anak-anak yang telah tewas akibat perang dan serangan bersenjata. Keluarga dan kerabat memajang foto dan juga barang-barang milik anak-anak yang tewas dalam berbagai konflik. Hari Internasional Anak-anak di Iran terasa berbeda. Warga Iran berkumpul untuk mengenang anak-anak yang telah tewas akibat perang dan serangan bersenjata. Bertema Mereka Adalah Malaikat, peringatan diadakan di luar kantor UNICEF di Teheran pada hari Rabu. Keluarga dan kerabat memajang foto dan barang-barang milik anak-anak yang tewas dalam berbagai konflik. UNICEF dan para ahli PBB mengutuk pembunuhan anak-anak dalam serangan itu dan menyerukan perlindungan sekolah dan infrastruktur sipil. UNICEF strongly condemns all forms of violence against children, and in this respect, UNICEF condemns the killing of children in Minab school and across Iran. Children do not start wars, yet they often bear the heaviest burden. بعد از این جنایات حمله اسرائیل و امریکا 380 کودک ترور شده فقط در جنگ دوم داشتیم و حدود 47 کودک کشته شده در جنگ 12 روزه. بنابراین یکی Sekolah dasar putri Syajareh Tayyabeh di Minab, Iran Selatan dihantam selama fase awal serangan AS Israel di Iran. Iran menyalahkan Amerika Serikat dan Israel, namun AS mengatakan sedang menyelidiki insiden tersebut sementara Israel membantah sengaja menargetkan warga sipil. Pemirsa, media Iran merilis video berteknologi AI menggambarkan serangan drone murah Hizbullah menghancurkan sistem pertahanan Israel yang mahal. Biaya produksi drone bernama Ababil tersebut sekitar 300 hingga 500 dolar Amerika Serikat per unit. Sebuah video berteknologi AI atau kecerdasan buatan menggambarkan drone Hizbullah yang telah menghancurkan sistem pertahanan Israel. Dalam video yang dirilis media Iran tersebut, drone bernama Ababil dilaporkan dapat melacak pasukan Israel secara presisi. Drone Ababil disebut memiliki biaya produksi yang terbilang murah, yakni sekitar 300 hingga 500 dolar Amerika Serikat atau setara 5 hingga 9 juta rupiah per unit. Meski begitu, drone tersebut mampu menghancurkan sistem pertahanan udara Iron Dome senilai 100 hingga 150 juta dolar AS atau 1,8 hingga 2,7 triliun rupiah. Laporan itu juga menyebut sekitar 3 miliar dari 10 miliar dolar AS bantuan Amerika Serikat kepada Israel dialokasikan untuk pengembangan sistem Iron Dome. Pemirsa, pejuang Hizbullah melancarkan serangan roket ke pemukiman ilegal Israel di Kiryat Somna. Ya, sebelumnya Hizbullah juga menggempur pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah melancarkan serangan roket ke permukiman ilegal Israel di Kiryat Simona. Rentetan roket-roket terus menggempur permukiman dan pasukan Zionis Israel. Serangan ini akan terus dilakukan agar permukiman ilegal di Kiryat Simona meninggalkan tempat yang diduduki. Sebelumnya pejuang Hizbullah terus melakukan gempuran ke tentara Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan.
Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Israel sebelumnya ke Lebanon Selatan. Roket-roket yang diluncurkan oleh Hizbullah memiliki daya ledak cukup tinggi. Tak hanya roket, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan menggunakan drone yang menargetkan pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Selain itu, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan ke kumpulan kendaraan militer Zionis Israel di Lebanon Selatan. Pemirsa, pejuang Hizbullah menargetkan kumpulan kendaraan militer Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Rentetan roket Hizbullah terus diluncurkan oleh pejuang Hizbullah ke Zionis Israel. Roket-roket Hizbullah memiliki daya ledak cukup tinggi untuk menghancurkan pasukan Zionis Israel. Ya, pemirsa, drone Hizbullah menargetkan tentara Zionis Israel di Lebanon Selatan. Sebuah drone milik pejuang Hizbullah merekam detik-detik serangan terhadap tentara Zionis Israel di wilayah Lebanon Selatan. Drone Hizbullah langsung mengenai 3 tentara Zionis Israel yang tengah berjalan. Tentara Zionis tidak sempat menyelamatkan diri lantaran tidak menyadari kedatangan drone. Bahkan Zionis Israel sendiri kewalahan menghadapi drone Hizbullah yang menyasar tentara hingga dengan kendaraan militer. Pemirsa, pasukan Zionis Israel merilis video penghancuran pemukiman dan juga infrastruktur milik warga di Lebanon Selatan. Pemirsa, sejumlah rentetan ledakan menghancurkan permukiman warga di Lebanon Selatan. Dalam agresi militernya, Zionis Israel terus melakukan penghancuran bangunan dan juga infrastruktur milik warga sipil demi ekspansi wilayah dengan cara menduduki Lebanon Selatan. Penghancuran permukiman milik warga sipil ini menjadi bukti kejahatan yang terstruktur dan masif yang dilakukan Israel di Lebanon Selatan, seperti yang Israel lakukan selama bertahun-tahun di jalur Gaza, Palestina. Pemirsa, kamera pengawas atau CCTV merekam momen pengeboman Zionis Israel di kota Jal Al-Arab, Lebanon Selatan. Rekaman kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di sebuah rumah tinggal di kota Jal Al-Arab di Lebanon Selatan memperlihatkan serangan udara yang dilancarkan oleh Zionis Israel. Asap tebal seketika muncul usai serangan yang disusul dentuman keras di kawasan tersebut. Bahkan hingga kini belum ada konfirmasi mengenai adanya korban maupun dampak yang ditimbulkan akibat serangan. Diketahui serangan demi serangan terus dilancarkan Israel di tengah perjanjian gencatan senjata yang diperpanjang pada pertengahan bulan Mei yang lalu. Ya, sementara itu pemirsa, ledakan besar terjadi di sebuah toko di kota Sidikin, Lebanon Selatan. Ledakan ini berasal dari serangan udara Israel hingga menyebabkan toko hancur. Perang Israel dan Hizbullah makin mencekam di Lebanon Selatan hingga menyebabkan ribuan orang tewas. Pemirsa, di Eropa secara mengejutkan Ukraina mengajak Rusia duduk bersama membahas gencatan senjata kedua negara. Hal ini terungkap usai Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, melayangkan surat terbuka yang mendesak Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk segera mengakhiri perang yang telah berkecimpung selama 4 tahun. Zelensky bahkan mengusulkan pertemuan tatap muka langsung sekaligus menyatakan kesiapannya untuk melakukan gencatan senjata total. Putin pun sempat menanggapi bahwa Rusia juga ingin mengakhiri perang. Dirinya bahkan bersyukur jika perang bisa segera berakhir. Akar konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina dimulai sejak Februari 2014. Maksud kami 2024 yang dipicu oleh pendudukan ilegal di wilayah Crimea serta pecahnya perang separatis di Donbas. Perang besar pecah pada awal 2022 saat Moskow secara masif mengepung perbatasan Ukraina. Salah satu pemicu utamanya yakni rencana Ukraina untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Padahal pada awal konflik,
Ukraina merupakan negara yang berstatus netral. Namun agresi militer Rusia yang terus berulang memaksa Ukraina mencari perlindungan di bawah payung NATO. Pertandingan uji coba internasional antara Albania versus Israel berlangsung panas dan penuh drama. Pemain timnas Israel Manor Solomon menjadi sasaran amarah supporter tuan rumah yang melemparnya dengan sepatu. Pertandingan uji coba antara Albania dan Israel pada FIFA Matchday di Albania, Jumat dini hari diwarnai ketegangan. Meski meraih kemenangan tipis 1-0, timnas Israel harus melewati laga yang diwarnai sejumlah insiden. Di awal laga, pemain Albania menolak berjabat tangan dengan pemain Israel. Tindakan ini merupakan solidaritas terhadap rakyat Palestina yang mengalami genosida. Selain itu, Kapten Israel Manor Solomon juga menjadi sasaran emosi supporter Albania. Penonton yang kesal dengan aksi arogan pemain Israel melempar Solomon dengan sepatu. Namun lemparan tersebut tidak menimbulkan cedera serius dan pertandingan tetap dapat diselesaikan hingga peluit akhir. Lagu kebangsaan Israel disoraki bernada ejekan pada pertandingan persahabatan melawan Albania. Hal ini terjadi saat Israel menjalani laga persahabatan melawan Albania di Stadion Air Albania, kota Tirani, Albania. Supporter Albania langsung menyoraki para pemain Israel yang sedang menyanyikan lagu kebangsaan. Pemirsa, Israel menculik 2 pemain timnas wanita Palestina. Kedua pemain ditangkap di lokasi berbeda. Kedua pemain adalah Ran Halawani dan Natalia Abudie. Halawani ditangkap di Yerusalem karena dianggap polisi melemparkan barang ke para pengunjuk rasa. Sedangkan Natalia Abudie ditangkap di tepi barat. Natalia ditangkap karena dianggap terlibat dalam aktivitas teroris. Asosiasi Sepak Bola Palestina atau PFA mengecam penangkapan yang dilakukan oleh otoritas Israel terhadap Halawani dan juga Natalia Abu. PFA juga mengatakan penangkapan keduanya adalah bagian dari pola penargetan Israel terhadap atlet Palestina yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. PFA kini meminta FIFA untuk meninjau kembali sikapnya terhadap berbagai pelanggaran yang disebut berdampak langsung kepada para atlet Palestina. Salah satu gerai penukaran uang asing di Cirebon, Jawa Barat ramai aktivitas diserbu warga. Informasi selengkapnya usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Sindo Today. Suara tak layak dibungkam. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengungkapkan posisi APBN periode Mei 2026 tercatat defisit 180,4 triliun rupiah. Ya, APBN Mei ini naik 763,2% secara tahunan yang didukung penerimaan pajak bea dan cukai yang tumbuh signifikan serta belanja negara meningkat. Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN sampai dengan 31 Mei 2026 mencapai 180,4 triliun rupiah atau setara 0,70% terhadap produk domestik bruto. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa saat konferensi pers APBN kita edisi Juni 2026. Defisit ini tumbuh 763,2% secara tahunan dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, yakni sebesar 20,9 triliun rupiah. Defisit ini disebabkan oleh selisih antara penerimaan negara keseluruhan sebesar 1.185 triliun rupiah hingga akhir Mei lalu. Pertumbuhannya mencapai 19,1% secara tahunan. Tercatat seluruh komponen penerimaan tumbuh positif. Menkyu Purbaya mengungkapkan penerimaan pajak terrealisasi 834,4 triliun rupiah atau tumbuh 22,1%
dari Rp683,3 triliun pada Mei 2025. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai juga melanjutkan pertumbuhan positif dari April. Setelah sepanjang kuartal 1 2026 terkontraksi, realisasinya mencapai Rp123,8 triliun atau tumbuh 0,7% secara tahunan. Target ya, kita selalu ingin mempercepat belanja saat mencapai Rp1.365,4 triliun yang merata nih. Kementerian lembaga 58,9% tumbuhnya, non kementerian lembaga 47%. Surplusnya jadi defisitnya mengalami triwulan sampai dengan Mei defisitnya 0,7. Jadi kalau lihat dari situ APBN kita amat aman. Tapi yang jelas bisa kita kendalikan utamanya kenapa? Karena pajak dan bea cukai ada perbaikan yang signifikan. Purbaya juga membantah kondisi APBN picu pelemahan rupiah. Purbaya menyebutkan pertumbuhan tinggi sejalan dengan strategi pemerintah untuk menyamaratakan belanja sepanjang tahun. Kemudian kesimbangan primer tercatat surplus sebesar Rp58,6 triliun. Pemirsa, pemerintah merespon anjloknya nilai tukar rupiah yang menembus level 18.000 per dolar Amerika Serikat. Ya, Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah meyakini nilai tukar rupiah akan kembali pulih mengingat fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang tetap terjaga. Kenapa? Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026 yang menembus level 18.049 per dolar Amerika Serikat. Dalam keterangannya, Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah meyakini nilai tukar rupiah akan kembali pulih. Hal ini mengingat fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang tetap terjaga. Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens. Ia memastikan pemerintah melakukan sejumlah langkah dalam mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah. Berkenaan dengan masalah rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah. Tapi yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga, insya Allah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat. Adapun sebelumnya rupiah spot ditutup di level 18.049 per dolar Amerika Serikat pada akhir perdagangan Kamis 4 Juni 2026 atau melemah 0,45% dari sehari sebelumnya di posisi 17.967 per dolar Amerika Serikat. Level tersebut tercatat sebagai posisi penutupan rupiah yang terlemah sepanjang sejarah. Pemirsa, di tengah konflik geopolitik di Timur Tengah, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga berdampak pada produksi tahu Cibuntu di Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, hal ini disebabkan karena harga kedelai impor yang sebelumnya Rp9.000 per kilogram pada Maret lalu dan kini tembus mencapai Rp11.000 per kilogram. Meskipun para produsen tahu dan tempe belum menaikkan harga jual dagangannya, namun keuntungan yang mereka dapatkan turun drastis. Bahkan hanya cukup untuk bertahan agar produksi tetap berjalan. Kemudian terkait dengan hal tersebut, para produsen tahu dan tempe meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret guna menstabilkan harga kedelai. Jika harga terus melambung, mereka terancam akan demo turun ke jalan dan mogok produksi. Sangat besar, karena ya sekarang ini banyak yang udah mulai merugi juga ada. Dan yang kalau berkurang udah pastilah keuntungannya berkurang. Tapi sebagian masih tetap bertahan, banyak yang bertahan. Semuanya masih bertahan. Bertahan semuanya. Cuman ya kalau terus naik begini ya mungkin ada yang nggak bertahan, ada yang nggak bisa bertahan ada.
Ya pemirsa, salah satu gerai penukaran uang asing di Cirebon, Jawa Barat ramai aktivitas sejak Jumat pagi. Pemirsa, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menyentuh lebih dari Rp18.000 per dolar membuat masyarakat ramai-ramai menukarkan uang asing milik mereka. Dibandingkan dengan hari biasa, peningkatan permintaan penukaran uang mencapai lebih dari 30% atau sekitar 80 pelanggan sehari sejak dolar Amerika Serikat terus merangkak naik. Diperkirakan jika nilai tukar dolar terus mengalami kenaikan, maka permintaan penukaran di money changer juga akan meningkat. Masih ada sebagian masyarakat dari kalangan pebisnis maupun investor yang menunggu dan memantau sejauh mana naiknya dolar atas rupiah. Kalau untuk di sini sendiri sih rata-rata dari customer itu memang lebih meningkat ya dari penukaran. Jadi karena kita selalu menawarkan, menginfokan update-nya tentang rate dollar ini ke customer, jadi customer pun ada beberapa yang antusias untuk menjual. Ada peningkatan ya Pak? Tapi ada beberapa juga yang menahan, ingin masih memantau rate dollar ini ingin setinggi apa lagi gitu. Oh gitu. Jadi ada yang masih berpikiran ini kemungkinan masih akan bisa naik lagi gitu. Berapa persen Pak peningkatannya Pak? Peningkatan untuk saat ini dari 20 sampai 30%. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak pelemahan rupiah terhadap industri farmasi. Ya, hal tersebut diharapkan mampu menjaga keberlangsungan industri serta harga obat di pasaran tetap stabil. Badan Pengawas Obat dan Makanan menyiapkan sejumlah kebijakan relaksasi bagi industri farmasi untuk meredam dampak pelemahan rupiah terhadap pasokan bahan baku dan harga obat. Kepala PPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya siap membantu pemerintah agar pelemahan rupiah tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan bahan baku maupun operasional industri farmasi nasional. Salah satu langkah yang disiapkan BPOM adalah memberi fleksibilitas lebih besar kepada industri untuk mengganti pasokan bahan baku tanpa proses perizinan yang panjang. Hal ini juga memudahkan perusahaan farmasi mencari sumber bahan baku dari negara lain ketika terjadi kenaikan harga atau gangguan pasok dari pemasok tertentu. Kami dari Badan POM ingin membantu pemerintah semaksimal mungkin supaya dampak dari pelemahan rupiah itu tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan bahan baku kita, dan kita berharap juga tidak berdampak signifikan terhadap apa yang kita sebut dengan industri-industri farmasi kita. Caranya dengan yang saya sebutkan tadi, variability aturan yang berhubungan dengan kebijakan yang dulunya sangat rigid. Yang kedua tentu perubahan pergantian bahan baku khususnya yang berhubungan dengan kemasan, kita juga signifikan akan membuatkan aturan mempermudah industri. Seperti diketahui, pergerakan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah menyentuh angka lebih dari Rp18.000. Pelemahan terjadi lantaran sentimen dari global maupun domestik. Kita ke informasi seputar ibadah haji pemirsa. Untuk meningkatkan keselamatan jemaah dalam pelaksanaan haji khusus tahun 2026, Kementerian Haji dan Umroh memberlakukan sejumlah aturan baru. Ya, diantaranya adalah penegakan istitoh kesehatan dan juga kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan. Untuk memperkuat tata kelola dan perlindungan jemaah, terdapat sejumlah penyesuaian kebijakan dalam pelaksanaan haji khusus tahun 2026. Aturan baru ini menuntut setiap jemaah haji khusus memiliki kelengkapan istitoah kesehatan, termasuk riwayat kesehatan serta menjadi peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir resiko kesehatan selama ibadah dan mempercepat penanganan medis jika diperlukan. Sekarang ini ada istitoah kita dahulukan. Istitoah kesehatan bagi jemaah yang akan berangkat haji khusus kita dahulukan. Faktanya sekarang kita lihat saat ini jemaah haji khusus yang meninggal baru 2. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi ya. Artinya ini penerapan istitoah yang tadi semula di travel itu keberatan, sekarang dengan kondisi kayak begini mereka akhirnya terus mengakui dan ternyata memang betul harus menerapkan istitoah yang lebih baik.
Dengan penerapan aturan baru ini, Kementerian Haji dan Umroh berharap pelaksanaan haji khusus menjadi lebih teratur, resiko kesehatan berkurang dan pelayanan jemaah semakin profesional. Dari Mekah, Arab Saudi, Eti Juitasari, MCH 2026 melaporkan. Ya, pemirsa, tim pengawas haji DPR RI mendorong pemerintah menata pelaksanaan badal haji, yaitu penggantian pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah yang berhalangan agar lebih tertib, transparan, dan sesuai ketentuan fikih. Ya, langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa penataan tata kelola badal haji atau haji yang diwakilkan agar lebih terstruktur perlu dibentuk lembaga resmi di bawah Direktorat Jenderal Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan badal haji. Usulan ini mencuat menyusul maraknya penawaran badal haji yang dilakukan oleh berbagai pihak yang tidak terkoordinasi secara resmi seperti Biro Perjalanan, Wisata, hingga warga negara Indonesia yang bermukim di Arab Saudi. Mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji. Sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji. Dari mulai tadi, sudah mulai tertib sekarang. Ada petugas yang dilatih PPIH di Indonesia itu mengenai jemaah landis. Ini sudah bagus, sudah bisa diminimalisir terkait sekarang misalkan ada kecolongan, ada pungli atau apapun, karena diantar sampai ke terminal. Ya, pemirsa, ratusan jemaah haji dari kloter pertama embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan tiba di tanah air. Ya, sementara isak tangis mewarnai kepulangan jemaah haji kloter pertama di embarkasi Kertajati asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pastikan Bapak dan Ratusan jemaah haji kloter pertama di embarkasi Makassar tiba di asrama haji Sudiang menggunakan bus. 391 jemaah haji asal Kabupaten Sopeng tiba dalam kondisi sehat dan selamat di tanah air. Di asrama haji, jemaah mengikuti proses penerimaan oleh panitia penyelenggara ibadah haji di embarkasi Makassar di Aula Arafah. Kemudian para jemaah dipulangkan ke daerah masing-masing. Di lokasi lainnya, kedatangan jemaah haji disambut ratusan keluarga di pendopo Bupati Indramayu, Jawa Barat. Isak tangis haru, pelukan hangat, hingga gandengan tangan mewarnai langkah kaki jemaah haji kembali ke kampung halaman berjumpa keluarga mereka. Ya, pemirsa, Timnas Futsal U17 Indonesia menggelar pemusatan latihan di Anfa Arena Futsal Kelapa Gading, Jakarta. Ya, latihan intensif ini dijalani sebagai persiapan menjelang keikutsertaan dalam turnamen internasional di Spanyol pada akhir Juni 2026 mendatang. Timnas Futsal U17 Indonesia menggelar latihan perdana jelang kejuaraan Six Nations U17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Federasi Futsal Indonesia memanggil 19 pemain Garuda Muda untuk mengikuti pemusatan latihan yang digelar di Anfa Arena Futsal Kelapa Gading, Jakarta. Para pemain muda yang dipanggil ini merupakan hasil seleksi ketat dari berbagai daerah di Indonesia. Selama pemusatan latihan, tim pelatih akan fokus meningkatkan aspek teknik, taktik, fisik, dan mental para pemain. Well, this tournament is important for us because it's the first time we are traveling to Europe with national team. Even with senior team, we have never traveled yet. So it's really important for us because going there, we can measure the level and measure the difference between them and us. Intensitas latihan juga berbeda. Ya, sebelumnya mereka dari sekolah atau akademi belum pernah juga latihan 2 kali sehari dan intensitas yang tinggi, dan kita coba memaksimalkan mereka sampai limit mereka itu seperti sampai mana, dan kita coba menaikkan standar mereka. Turnamen internasional yang digelar pada 24 hingga 28 Juni 2026 itu menjadi bagian penting dalam program pembinaan usia muda dalam membangun generasi baru futsal Indonesia yang kompetitif di level dunia. Karena itu berorientasi kepada proses
dan kita program-program yang sudah kita jalankan orientasinya juga kepada proses, hasilnya teman-teman bisa lihat bahwa ranking untuk putra juga kita meningkat, terusnya kita juga beberapa event kita juga sudah bisa menghasilkan gelar, tapi kembali lagi bahwa orientasinya adalah orientasi pada proses. Kompetisi Six Nations U17 Turnamen 2026 yang digelar di Spanyol akan diikuti 6 negara kuat yakni Spanyol, Indonesia, Prancis, Portugal, Brasil, dan Maroko. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Sadu Santo, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, diduga akibat tabung LPG bocor, sejumlah rumah di bantaran rel Jalan Citarum, Gambir, Jakarta Pusat hangus terbakar. Ya, 1 orang tewas dan 5 lainnya terluka. Kebakaran hebat melanda sejumlah rumah yang berada di bantaran rel kereta Jalan Citarum, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Kobaran api yang seketika membesar membuat warga sekitar panik. Lantaran juga sempat terjadi beberapa kali ledakan yang diduga dari tabung LPG yang bocor dari salah satu rumah yang sedang memasak. Kebakaran yang menghanguskan 6 rumah ini mengakibatkan 1 lansia tewas dan 5 orang lainnya terluka bakar hingga harus dievakuasi ke rumah sakit. Cuman apinya tuh gede banget, Pak. Oh, langsung muncul? Langsung sampai tinggi, apinya langsung berkobar merah itu tinggi. Kita panik semua. Orang yang tidur aja langsung turun ke bawah. Petugas identifikasi dari Polres Metro Jakarta Pusat langsung mengolah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah tabung LPG yang diduga pemicu kebakaran. Kejadian ini juga berdampak dengan terganggunya sejumlah perjalanan kereta komuter lain di stasiun Tanah Abang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang tewas di tempat saat sebuah truk kontainer tertimpa pohon besar yang tumbang di ruas Jalan Baru Lingkar Karawang, Jawa Barat. Kecelakaan maut ini juga menyebabkan kemacetan panjang di kedua arah jalan hingga lebih dari 2 kilometer. Petugas gabungan berupaya keras mengevakuasi 2 korban yang terhimpit di dalam kabin truk kontainer yang hancur akibat tertimpa pohon berukuran besar. Dengan menggunakan gergaji mesin, petugas memotong batang dan ranting pohon yang menindih kabin agar korban dapat dikeluarkan. Setelah proses yang cukup sulit, 2 korban akhirnya berhasil dievakuasi dan dibawa ke RSUD Karawang. Menurut petugas, truk sempat berhenti di tepi jalan, namun saat kembali melaju, bagian peti kemas diduga mengait batang atau cabang pohon hingga pohon tertarik dan tumbang. 2 orang yang berada di dalam kabin, yaitu sopir dan seorang wanita di bangku penumpang, tewas di lokasi kejadian. Kendaraan berjalan dari bahu jalan, pada saat baru mau jalan, peti kontainernya itu nyangkut ke dahan pohon, kemudian tertimpa. Ya, tertimpa langsung ke kepalanya. Pohonnya. Tumbangnya pohon dan posisi truk kontainer yang melintang di badan jalan menyebabkan arus lalu lintas dari kedua arah mengalami kemacetan panjang hingga lebih dari 2 kilometer. Kasus kecelakaan maut ini kini ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pengeroyokan dan penganiayaan terhadap 2 anggota BRIMOB di Kota Serang, Banten berujung pada penangkapan 4 orang penagih hutang. Kini polisi terus memburu pelaku lain yang masih buron. Video amatir merekam keributan yang berujung pada penganiayaan terhadap 2 anggota BRIMOB di halaman Rumah Sakit Fatima, Kota Serang, Banten. Peristiwa terjadi pada 2 Juni lalu saat istri salah satu korban yang baru pulang kerja diadang oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai penagih utang. Merasa terancam, istri korban menghubungi suaminya yang merupakan anggota BRIMOB. Tak lama kemudian, korban datang bersama rekannya hingga situasi memanas dan berujung pada aksi pengeroyokan. Polisi kemudian menangkap 4 pelaku, 2 diantaranya ditangkap tak lama setelah kejadian, sedangkan 2 pelaku lainnya dibekuk di Balaraja, Tangerang. Dari tangan tersangka, polisi menyita kendaraan operasional, ponsel, surat tugas debt kolektor, serta sejumlah senjata tajam yang digunakan saat beraksi. Tapi untungnya, syukur ya, alhamdulillah puji Tuhan,
kita berhasil mengejar yang bersangkutan lari, dikejar, diamankan. Mobil yang dibawa lari pun kita berhasil amankan. Sekarang mobilnya ada di Polda. Begitu ya. Itu dari leasing mana? Sebenarnya kita tidak pas juga ya, nanti melebar gitu ya. Ada lagi Bang yang mau sampaikan? Terus semalam kejadiannya Lebih kurang itu kejadian, ternyata informasi itu dimulai dari sore. Sore itu mereka sudah mengintai, di jam 10 malam itu mereka langsung menarik paksa. Kini para tersangka dijerat pasal pengeroyokan dan penganiayaan. Polisi juga masih memburu pelaku lain yang namanya telah masuk daftar buron. Dari Serang, Banten, Mahesa Priandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal motor syarat penumpang mengalami kebocoran saat dalam perjalanan ke Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Penumpang sempat panik namun seluruhnya berhasil dievakuasi. Kepanikan melanda penumpang kapal motor Dwi Putri tujuan Kepulauan Seribu yang mengalami kebocoran di bagian bawah kapal. Para penumpang menggunakan jaket pelampung yang sudah disiapkan lantaran khawatir kapal karam. Kebocoran terjadi saat kapal dalam perjalanan dari Pelabuhan Rasabawan Tangerang menuju Pulau Tidung. Petugas damkar, kepolisian dan Satpol PP Kepulauan Seribu mendatangi lokasi dan mengevakuasi 35 penumpang menggunakan kapal lain dan dibawa ke pelabuhan terdekat. Petugas juga menyedot air yang sudah memasuki lambung kapal dengan 2 alat pompa agar kapal tidak tenggelam. Lalu kami beserta Polsek Kepulauan Seribu Selatan dan Satpol PP Kelurahan Pulau Pari meluncur ke TKP menggunakan 1 unit kapal Satria Biru 08 untuk melaksanakan evakuasi dan melakukan penyedotan air di badan kapal. Jumlah penumpang 35 orang berhasil dievakuasi menuju Pelabuhan Rasaban dan tidak ada korban jiwa. Seluruh penumpang selamat dalam insiden ini, sementara kapal motor Dwi Putri yang bocor ditarik oleh petugas ke Pulau Tidung. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Viral sebuah truk menabrak palang pintu perlintasan kereta api hingga palang rusak di Bandung, Jawa Barat. Sopir truk kemudian ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pemirsa, inilah detik-detik truk box menabrak pintu perlintasan kereta api yang hendak menutup jalur rel di perlintasan Cimindi, Kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya, palang pintu rusak gara-gara sopir truk tidak sabar ingin melintas. Padahal kereta sebentar lagi akan lewat. Usai kejadian ini, petugas kemudian menangkap sopir truk dan akan dijatuhi sanksi yang berlaku. Sementara itu, pemirsa, menyikapi banyaknya peristiwa serupa, PT Kereta Api Indonesia meminta masyarakat lebih bersabar dan berhati-hati demi keselamatan bersama. Ya, pemirsa, gunung Lewatobi laki-laki di NTT meletus dan muntahkan abu setinggi 2.500 meter disertai hujan abu vulkanik. Pemirsa, erupsi Gunung Lewatobi laki-laki kembali terjadi pada pagi tadi dengan tinggi kolom abu kurang lebih 2,5 km di atas puncak. Kolom abu terpantau berwarna kelabu dengan intensitas tebal. Kemudian letusan ini pun disertai hujan abu vulkanik. Erupsi ini terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 14,8 mm dan durasi 3 menit 35 detik. Menurut petugas pos pengamatan Gunung Lewatobi laki-laki, status aktivitas gunung api tersebut kini berada pada level 3 atau siaga. Petugas pun menghimbau pada masyarakat sekitar Gunung Lewatobi laki-laki agar tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Warga juga diimbau untuk menggunakan masker untuk menghindari bahayanya abu vulkanik. Pemirsa, 100 hari perang Amerika Serikat Israel dengan Iran telah berlangsung. Ya, serangan demi serangan dilancarkan dan terekam dalam visual. Seratus hari sudah perang antara Amerika Serikat, Zionis Israel dengan Iran berlangsung. Perang ini meninggalkan banyak duka yang mendalam, bahkan sejak Amerika Serikat pertama kali melancarkan serangannya. 170 orang tewas, termasuk diantaranya anak-anak. Konflik semakin memanas ketika Iran menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur penting bagi energi dunia.
Menjawab aksi Iran, Amerika Serikat pun turut memblokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran yang membuat situasi semakin panas. Serangan demi serangan terus berlangsung, walaupun gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran dilakukan. Lebih dari 3.400 orang tewas akibat konflik ini. Dan hingga kini pun kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran belum juga menemui titik terang. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka peluang bertemu pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Trump ingin bertemu Mojtaba Khamenei suatu saat nanti demi mengakhiri konflik Amerika Serikat dan juga Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pernyataan mengejutkan di tengah panasnya hubungan Amerika Serikat dan Iran. Trump secara terbuka mengaku ingin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, suatu saat nanti demi mengakhiri konflik kedua negara. Trump bahkan mengklaim hubungannya dengan Mojtaba sejauh ini berjalan dengan baik. Ia juga mengungkapkan pemimpin tertinggi Iran tersebut terlibat langsung dalam perundingan damai yang saat ini tengah diupayakan kedua belah pihak. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be here in the U.S. White House. I haven't really heard too much about it. It's not, I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would happen. I'd be respectful. Well, I would say I'm not his favorite person, but with that being said, he's probably I don't know. He's probably a professional. In some circles, he has a very good reputation, actually. You know, sometimes some people say bad, but a lot of people say bad about me. It's totally false. Menurut Trump, Mojtaba memiliki peran yang sangat krusial dalam proses negosiasi yang sedang berlangsung. Trump menilai Mojtaba sangat dihormati di Iran dan memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan strategis terkait perundingan dengan Amerika Serikat. Pemirsa, warga Iran berkumpul untuk mengenang anak-anak yang telah tewas akibat perang dan serangan bersenjata. Keluarga dan kerabat memajang foto dan barang-barang milik anak-anak yang tewas dalam berbagai konflik. Hari Internasional Anak-anak di Iran terasa berbeda. Warga Iran berkumpul untuk mengenang anak-anak yang telah tewas akibat perang dan serangan bersenjata. Bertema Mereka Adalah Malaikat, peringatan diadakan di luar kantor UNICEF di Teheran pada hari Rabu. Keluarga dan kerabat memajang foto dan barang-barang milik anak-anak yang tewas dalam berbagai konflik. UNICEF dan para ahli PBB mengutuk pembunuhan anak-anak dalam serangan itu dan menyerukan perlindungan sekolah dan infrastruktur sipil. UNICEF strongly condemns all forms of violence against children, and in this respect, UNICEF condemns the killing of children in Minab school and across Iran. Children do not start wars, yet they often bear the heaviest burden. بعد از این جنایات حمله اسرائیل و امریکا 380 کودک ترور شده فقط در جنگ دوم داشتیم و حدود 47 کودک کشته شده در جنگ 12 روزه. بنابراین یکی Sekolah dasar putri Syajareh Tayyabeh di Minab, Iran Selatan dihantam selama fase awal serangan AS Israel di Iran. Iran menyalahkan Amerika Serikat dan Israel, namun AS mengatakan sedang menyelidiki insiden tersebut sementara Israel membantah sengaja menargetkan warga sipil.